Tes, tes, tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali. Karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, oke, yang pertama IHSG. IHSG Jumat kemarin itu minus tipis 0,6%, ditutup di level 6.687. Nah, terakhir kali kita bahas IHSG kalau nggak salah tanggal 23 Mei ya. Yang dimana waktu itu view kita IHSG cenderung akan turun terlebih dahulu. Dan ya, so far IHSG masih bergerak sesuai dengan analisa. Dan ada kecenderungan IHSG untuk masih bergerak turun menyentuh level support di 6.600 sampai 6.500-an ya. Masih ada kecenderungan untuk IHSG turun dulu teman-teman. Nah, yang menarik adalah beberapa hari terakhir IHSG kelihatannya masih ditahan ya. Dan yang dipakai untuk nahan IHSG itu ada BBRI yang break ATH, kemudian ada BBNI dan BBCA. Itu 3 saham yang kelihatannya masih cukup kuat ya dikala IHSG yang drop. Dan drop terbesarnya itu di saham-saham energi. Nah, so far pembahasan kita seminggu terakhir itu masih oke ya, properti masih oke, kemudian saham-saham seperti DRM, bahkan seperti BNBR pun bisa memberikan cuan ya seminggu terakhir. Nah, untuk minggu depan ya, menurut saya ya, untuk minggu depan ini IHSG masih cenderung untuk bergerak turun terlebih dahulu atau maybe sideways dulu seminggu ini. Jadi untuk saham-saham yang masih jadi pemberat IHSG adalah saham-saham energi dan saham-saham yang masih anomali dari market, saham-saham properti, dan beberapa saham-saham second liner. Nah, oke. Yang pertama mau saya bahas hari ini adalah saham Bird. Bird menurut saya masih menarik ya. Ini saham bagus dan masih oke sebenarnya untuk Bird. Bird kalau kita lihat dari sisi tren ya, kita lihat tren panjangnya, ini saham masih bergerak uptrend. Cuma memang saham ini gerakannya itu nggak seimpresif saham-saham lain teman-teman. Ini masih uptrend tapi ya naik turunnya dalam juga teman-teman ya. Harus pinter-pinter buat ngikutin kalau untuk trading. Nah, kalau menurut saya pribadi Bird ini masih oke. Terakhir kali kita bahas Bird kalau nggak salah di sekitaran sini ya, yang dimana waktu itu kita sarankan beli Bird di area ini, area 1800 sampai 1700. So far dapet ya, so far dapet. Buat teman-teman yang antri di area ini harusnya udah dalam kondisi profit ya, walaupun masih tipis. Nah, Bird sendiri menurut saya masih oke ya, masih oke. Area beli masih sama 1800 sampai 1700 ya, dengan last toleransi itu sampai 1600. Kalau seandainya 1600 udah jebol, apalagi volumenya gede, udah exit. No basa-basi, exit aja teman-teman ya. Exit dulu, kemudian tunggu lagi nanti area-area beli yang menarik. Buat teman-teman yang niatnya untuk invest, menurut saya Bird ini masih oke. Cuma strateginya beda ya. Kalau invest strateginya beda, belinya nyicil aja dikit-dikit sampai sahamnya naik. Oke, ini Bird masih oke, masih layak buat teman-teman koleksi. Kalau kita lihat dari segi volume dia turun, volumenya juga terus menipis, yang menandakan yang jualan itu makin dikit teman-teman ya. Oke, so itu untuk Bird. Bird masih boleh dipantau.
dan masih layak buat koleksi. Kemudian ada JPFA. JVFA dan Jepin itu udah pernah kita bahas ya. Dan buat teman-teman yang ikut plan kita harusnya dapat cuan walaupun mungkin belum maksimal. Nah, JPFA itu terakhir kali kita bahas kalau nggak salah ya tanggal 15 Mei 2023 yang dimana waktu itu kita sarankan nunggu di sini atau ya yang nunggu di sini itu nggak dapat teman-teman. Nah, strategi yang kedua kita waktu itu adalah setengah-setengah, beli setengah di sini kemudian setengahnya lagi di sini. Nah, yang ikut plan kedua harusnya dapat ya. Harusnya saat ini udah dalam posisi profit sekitaran ya 7-8%. Nah, untuk JPFA sendiri menurut saya ini masih oke teman-teman ya. Hari ini dia naik 3% lebih disertai dengan volume yang oke ya, volumenya bagus hari ini. Nah, jadi JPFA buat teman-teman yang udah beli ini masih layak buat teman-teman hold. Next resisten itu ada di 1400-an ya. Di 1370 sampai 1400 itu ada next resisten. Atau mungkin dia akan ketahan dulu di MA200 di sekitaran 1330-an ya. Jadi untuk saat ini buat teman-teman yang baru mau entry nunggu dulu ya. Kalau teman-teman entry di harga sekarang itu terlalu beresiko kalau menurut saya pribadi karena ini udah cukup jauh dari support. Nah, strategi buat teman-teman yang baru mau entry adalah nunggu di sini ya, 1200 sampai 1150. Ini adalah area beli yang baru buat teman-teman yang tertarik untuk entry JPFA. Menurut saya ini masih oke, volumenya juga udah mulai menarik. Ya, ada chance dia untuk menyentuh resisten di 1400-an. Oke, so itu untuk JPFA. JPFA juga masih layak buat teman-teman masukkan ke watchlist, layak buat teman-teman pantau. Dan kalau mau entry di harga sekarang, entry-nya dikit dulu. Kemudian kalau turun entry lagi di bawah dengan lot yang lebih gede. Oke, ini masih oke, masih menarik dan masih layak buat teman-teman pantau. Kemudian berikutnya ada saham ACE. ACE ini udah sering banget kita bahas dia. Beberapa sebulan terakhir ini udah sering kita bahas dan so far masih bergerak sesuai dengan analisa. Nah, ACE itu kalau nggak salah ya, pertama kali kita bahas di sini, kemudian berikutnya pernah kita bahas di areal ini. Saya lupa di mana ya. Dan so far ini masih oke ya. Ini dia ketahan di support minor. Kalau nggak salah ini adalah areal beli kita waktu itu. Dan harusnya teman-teman yang ikut plan kita ini dapat cuan juga di saham ACE. Nah, untuk saat ini ACE gimana? ACE sebenarnya ini udah capek resisten ya. Hari ini dia ketahan di resisten. Kalau kita tarik garis yang panjang ya, ini ada resisten di 650 yang dimana itu merupakan support sebelumnya ya. Sebelumnya inilah support kuat, kemudian dijebol dan sekarang menjadi resisten. Jadi untuk beli di harga sekarang menurut saya agak risky ya untuk saham ACE ini sendiri. Jadi strateginya adalah nunggu agak bawahan ya. Kalau kita perhatikan juga ini kan ACE itu naik dari 400 sampai 600 itu kencang banget ya. Bisa dibilang ini dalam sebulan terakhir itu naiknya kencang, jadi udah ada ciri-ciri naiknya over ya. Ini udah nyentuh resisten. Jadi strateginya adalah nunggu dulu, nunggu dia koreksi. Kalau koreksinya bagus, volumenya kecil, teman-teman bisa entry nanti ya, nanti dulu ya. Untuk sekarang jangan dulu karena posisinya sedang berada di resisten. Ada nggak kemungkinan ini
resisten dijebol ada, of course ya, of course ada. Tapi yang namanya trading, kita bicara risk to reward ratio, kalau di harga sekarang kan risknya udah jauh banget ya. Risknya udah jauh banget, atau risikonya udah gede banget. Jadi ya better nunggu dulu kalau menurut saya pribadi ya. Dan kalaupun ini seandainya mampu di break ya, 650 itu mampu untuk di break, maka breaknya itu menurut saya nggak akan kuat ya, nggak akan kuat karena ACE ini udah naik cukup kencang. Oke, so itu untuk ACE. Kemudian ada ASA. ASA hari ini pergerakannya bagus teman-teman ya. Oke, ASA ini juga saham yang paling sering kita bahas ya, sebulan terakhir ini kalau nggak salah saham yang paling sering kita bahas. Nah, ASA sebelumnya yang pakai metode setengah-setengah harusnya dapat cuan ya, yang nunggu di bawah nggak dapat karena dia nggak turun. Nah, ASA itu hari ini pergerakannya bagus teman-teman. Jadi ada candle hammer, ekornya cukup panjang dan hammernya itu dekat-dekat support. Nah, untuk ASA sendiri ini masih oke, masih berada di atas support. Dan kalau kita ke time frame yang lebih kecil, ini ada pattern yang menurut saya menarik di ASA. Ya, kalau kita pakai time frame 1 jam, ini ada potensi ASA membentuk pattern falling wedge teman-teman ya. Yang dimana hari ini coba untuk di break tapi masih gagal. But ini oke ya. Kalau mau beli di mana? Kalau teman-teman tertarik untuk beli ASA, strategi saya ada 2 teman-teman ya. Yaitu setengah porsi teman-teman bisa beli di harga sekarang, kemudian setengahnya lagi di dekat-dekat harga 1000. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah EMA 200. Ya, dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 1000. Ya, kalau close under 1000 teman-teman bisa consider untuk exit dari ASA. Ya, jadi setengah di harga sekarang, setengah di harga 1000. Jebol itu teman-teman bisa consider untuk exit, kemudian enter lagi agak bawahan. Ya, ASA so far masih oke, dari segi teknikal ini masih oke banget dan masih sangat layak buat teman-teman pantau ya. Dan ini ada potensi pattern yang menarik ya. Kalau teman-teman lihat lebih detail, ini ada potensi inverted head and shoulders. Shoulders kiri, head, dan saat ini dalam tahap pembentukan shoulders kanan ya. ASA menarik, dan buat teman-teman yang maybe udah profit, hold aja, mau averaging up juga masih oke. Kemudian ada BMTR. BMTR menarik teman-teman ya. BMTR menarik. Ini sahamnya Lok Heng Hong. Nah, untuk BMTR sendiri, seminggu 2 minggu terakhir itu ada peningkatan volume yang signifikan ya. Kalau kita lihat dia cukup lama, volumenya tipis-tipis, kemudian 2 minggu terakhir itu ada peningkatan volume yang gede, yang lumayan ya. Nah, untuk posisi saat ini BMTR itu sedang berada di area resisten. Jadi untuk strategi buat teman-teman yang tertarik untuk beli BMTR itu ada support di 300 sampai 290. So 306 sampai 290 itu jadi areal beli yang menarik buat BMTR. Jadi kalau ada yang tertarik ya untuk beli BMTR, kalau seandainya dia koreksi ke sini ya,
teman-teman bisa manfaatkan untuk beli sampai 290 ya. Kalau jebol 290 teman-teman bisa out dulu, karena kalau seandainya dia jebol dari 290 ada potensi ini akan sideways lagi ya, sideways cukup lama dan maybe akan turun agak dalam. So BMTR ini udah boleh dimasukkan ke watchlist. Kalau seandainya koreksi volumenya bagus, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry. Ini dia udah 2 kali ya, 2 kali break tapi masih false, jadi ada potensi dia turun bentar, turun dulu ya, and then breakout. Ini menarik ya, ini menarik dan layak buat teman-teman pantau. Kemudian yang terakhir saya mau bahas saham RALS. RALS juga pergerakannya menurut saya cukup oke ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi tren, ini kan RALS ini sideways ya. Trennya sideways udah dari 2020 ya. Dari semenjak COVID dia nggak sempat naik tinggi ya. Sideways, sejak saat itu dia sideways. Dan RALS ini saham bagus teman-teman. Ini bukan saham kaleng-kaleng. Kalau teman-teman baca laporan keuangannya, ini cashnya banyak dan masih profitable ya, masih profitable. Dari sisi teknikal pun ini RALS menurut saya cukup menarik ya. Ini ada potensi, ada pola symmetrical triangle. Nah, ini ada potensi pola symmetrical triangle yang dimana pergerakannya itu membentuk segitiga yang terus menyempit teman-teman ya. Nah, kalau seandainya ini mampu di-break ke atas, ada potensi RALS untuk kembali nyentuh resisten di 700-an. Nah, saat ini posisinya ada di 640. Kalau ke 700 itu nggak terlalu gede, nggak terlalu besar ya, nggak terlalu jauh-jauh banget. Dan posisi supportnya juga nggak jauh teman-teman, di sekitaran 600. Nah, jadi strateginya gimana buat teman-teman yang baru mau entry? Ya, kita gambar support dulu. Supportnya ada di 600 ya. Dan saat ini posisinya itu sedang berada di tengah-tengah antara support dan resisten di 700-an. Nah, jadi strateginya adalah buat teman-teman yang tertarik untuk beli RALS, bisa pakai metode setengah-setengah, yaitu setengah porsi di harga sekarang, kemudian setengah lagi kalau dia turun sampai 600. Atau kalau seandainya dia naik, setengahnya lagi teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout. Kalau seandainya RALS break dari 660, teman-teman bisa manfaatkan averaging up setengahnya di situ. Maka kalian akan dapat average di 650-an. Ya. Itu untuk RALS. RALS juga cukup menarik ya, cukup menarik buat kita bahas. Nah, biasanya ini kan view saya untuk IHSG masih kurang bagus ya, masih akan cenderung sideways, dan saham-saham yang bergerak itu saham-saham consumer good, INDF, ICBP, Unilever masih stuck. Mayora juga, saham-saham seperti itulah yang bergerak teman-teman. Itu menandakan big money ya, big money juga masih ragu di IHSG ya. Itulah mengapa yang dia akum itu saham-saham seperti ya itu loh, INDF, ICBP, Mayora, Unilever juga masih akum walaupun belum bergerak ya. Kemudian ada BBNI, BBRI, saham-saham gede itu yang diakum oleh
big money. Jadi untuk saham-saham yang beresiko tinggi seperti saham-saham teknologi itu kelihatannya masih belum ya. Kelihatannya masih belum. Walaupun sebelumnya udah ada tanda-tanda, tapi kelihatannya masih belum. Jadi jauhi dulu, hindar dulu saham-saham seperti itu. Energi, saham-saham energi jauhi dulu. Saham-saham apa ya? Teknologi jauhi dulu. Ya, pantau-pantau aja tipis-tipis, tapi nggak usah dibeli dulu. Kemudian yang layak teman-teman masukkan ke porto itu saham-saham properti. Itu minimal kalian harus punya satu ya. Itu saham-saham properti yang pelukannya bagus-bagus. Kemudian saham-saham consumer goods. Dan beberapa saham yang kita bahas sebulan terakhir juga masih oke, teman-teman ya. Oke, sekian bahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam. Terima kasih.